you? I'm a friend of your parents. I'm rescuing you, Dora. Come with me if you want to live. Halo sahabat PBS, gimana kabar kalian? How are you now? Buat cowok-cowok masih menganggap cewek natural itu lebih cantik, tapi kalau ceweknya jelek dibully, tolol. Atau buat cewek-cewek masih menganggap cowok perokok itu jelek, tapi kalau ganteng gak apa-apa, babi. Hari ini gue bareng teman-teman gue mau merangkum film yang menurut gue awalnya tuh jelek banget gitu. Dora, apaan sih? Hello, Dora, film tontonan anak kecil gitu. Iyo, nggak like. Tapi pas gue tonton, ternyata film ini tuh keren banget, keren parah. Banyak scene-scene yang nggak ketebak, keren. Pokoknya wajar. Film ini masuk dalam kategori film terbaik di 2019 dan mendapatkan beberapa penghargaan. Keren. Yaitu film Dora and the Lost City of Gold yang diperankan oleh adik kelas saya waktu saya sekolah di MI, yakni Isabella Moner. Film ini mendapatkan nilai 6,1 dari IMDb dan disutradarai oleh James Bobin. James Bobin ini adalah udah jago lah pokoknya dalam film-film gini, ampun bang, jago. Dan bagi kalian yang sudah menonton di channel lain, nggak apa-apa, tonton lagi aja karena di sini tuh beda pembawaannya gitu, ganteng gitu pokoknya. Kan Ji, lu nggak kelihatan. Pokoknya gimana aja caranya gue ngerayu penonton gitu. Dan gue mau ngingetin lagi kalau ini tuh adalah spoiler content. Spoiler content tuh gue udah ngomong 2 kali. Ih ngeyel ya, ya udah deh ya. Tanpa basa-basi lagi, enjoykan posisi paling enak nonton bareng doi. Yang jomblo kurangin masturbasi. Let's check it. BTW untuk lagu awal gue matiin ya lagunya karena takut copyright. Scene dimulai dengan pembukaan yang khas Dora di kartun, dan dimana untuk awal-awal film tuh sang sutradara membuat Dora kartun banget gitu, yang apakah kalian sudah meneriakan hore? Teriakan hore, teriakan hore. Bete banget. Lalu scene melihatkan Dora kecil dan Diego kecil berpisah. 10 tahun pun berlalu. Dora ini adalah anak yang cerdas yang dididik oleh orang tuanya yakni sebagai profesor, dan Dora mendapatkan kecerdasan itu atau ilmu-ilmu itu dari orang tuanya dan dari alam langsung karena dia tinggal di hutan. Ya kayak belajar teori sama praktek langsung gitu. Singkat cerita, Dora pindah ke kota menemui sepupu lamanya yakni Diego dan sekolah di sana. Dan tinggal di rumah neneknya. Singkat cerita, Dora pada awal masuk sekolah membuat banyak orang heran dan marah-marah. Dan hari pertama dia sekolah, dia bertemu dengan Sammy Moore, yang dimana dia adalah murid terpintar di sana. Lalu Sammy kaget juga dan keheranan kenapa dia pintar sekali. Who are you? Why are you smart? And what are you doing? Dan bertemu dengan Randy, di mana orang-orang inilah yang akan ikut dengan Dora di petualangannya. Singkat cerita, karena kecerdasan Dora bisa menjawab pertanyaan dari guru. Dan karena kepolosannya, dia mengaku bahwa dia itu berasal dari hutan dan membuat Diego malu. Sekaligus membuat marah Sammy Moore, dan Sammy pun langsung melabrak Dora. Kayak gue itu adalah anak pintar di sini, tau gak sih? Lo itu harus pura-pura bego. Lalu sekolahan pun membuat acara pesta gitu. Dengan kepolosannya Dora karena dia berasal dari hutan, dia membuat Diego malu lagi. Dan hari ini Diego marah. Ngapain gue bahas ini ya? Ya bodoh lah, gak apa-apa. Biar kalian tahu. Singkat cerita, sekolahan mereka pun berkunjung ke museum. Ya kayak study tour gitu ya. Dan gurunya menyuruh mereka membuat kelompok 4 orang. Akhirnya mereka pun berkumpul lagi. Singkat cerita, Dora diajak oleh pekerja museum yang ternyata pekerja ini adalah penjahat yang menyamar sebagai pekerja museum yang ingin menculik Dora. Kenapa penjahat ini ingin menculik Dora? Apakah kalian ingin tahu? Katakan ya. Katakan ya. Babi. Lanjut. Karena penjahat ini mempunyai alasan untuk mencari harta karun, yakni Parapata yang hanya diketahui oleh Dora dan family.
Nggak tahu kenapa gue itu suka banget sama film-film pencarian harta karun. Kemarin aja gue itu udah review film nasional Treasure 1 dan yang kedua gitu. Cuman yang ke satu nggak bisa diupload karena terkena copyrightnya banyak banget gitu. Astagfirullahaladzim, gue udah capek-capek ngedit sama bacot kayak gini emang bangsat. Kalau kalian punya rekomendasi film serupa namun tak sama, bisa komen di bawah. Lunjat, singkat cerita, ada orang yang mengaku sebagai teman lama ayahnya menyelamatkan mereka semua. Namanya Alejandro. Namun, Alejandro ini sedikit idiot dan lumayan lah buat menghibur kita. Lalu, Alejandro pun membawa mereka pulang ke rumah Dora yang ada di hutan. Lalu, mereka berjalan dan Alejandro menyuruh mereka untuk tidak takut kepada hutan dan jangan bersikap berlebihan. Namun, Alejandro sendiri bersikap begitu. Komedinya receh banget. Singkat cerita, Dora menemukan kemah ortunya yang ternyata ortunya sudah tidak ada. Dan Dora pun bertemu dengan teman lamanya, Boots, seperti di kartun. Lalu, ada sekelompok penjaga harta karun yang menyerang mereka dengan panah. Singkat cerita, mereka bisa kabur. Lalu, Sammy pun marah kepada Dora karena Dora membawa dia ke dalam perjalanan ini atau petualangan ini. Singkat cerita, Dora dan Friend melanjutkan perjalanannya lalu menemui perkemahan penjahat tadi atau penculik atau pemburu harta karun atau itulah pokoknya. Mereka pun mengikuti penjahat itu dan menemui lumpur kentut. Dan lagi-lagi ketololan Alejandro, dia malah bercanda. Yang ternyata lumpur itu adalah lumpur penghisap. Beruntung Dora tahu cara keluar dari lumpur itu dan hanya Alejandro yang terhisap. Namun tidak mati. Mereka pun lalu menyelamatkannya. Dan dia menangis. Jadi inget lagu kalau lihat orang tua menangis. Tua-tua menangis. Tua-tua menangis. Lanjut. And then, mereka didatangi oleh nenek penjaga hutan. Lalu, nenek itu memberitahu jalan untuk pulang dan menuju Parapata untuk menyelamatkan ortu Dora. Mereka pun akhirnya berpisah. Sammy dan Randy diantar untuk pulang oleh nenek itu, sedangkan Dora dan yang lainnya menuju ke Parapata. Sammy yang melihat tanda di tangan nenek itu curiga dan ketakutan. Akhirnya mereka kabur dan bergabung lagi bersama Dora. Di tempat lain, Dora dan si tolol Alejandro menemukan jalan yang penuh dengan bunga bangke. Kayak di film kartun gitu, ada rintangan-rintangan. Lagi-lagi, karena ketololan Alejandro, dia pun menyentuhnya. Bunga pun terbuka dan membuat mereka menjadi ngablu atau delusi menjadi kartun. Kalau kalian ngablu atau delusi jadi apa guys? Komen di bawah ya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan rintangan lagi, yakni air. Lalu mereka pun bisa lolos karena durasi guys. Dan Dora di sana menemukan orang tuanya. Dan yang ternyata si Alejandro tolol ini adalah pemimpin penjahat itu. Pemimpin tolol dan idiot kok bisa jadi pemimpin ya, aneh film ini. Siapa sih di luar? Rame banget. Udah tahu orang lagi rekaman ya, lagi bacot kayak gini. Bentar guys, gue usir dulu. Sat. Lunjat. Singkat cerita, Dora dan orang tuanya memberitahu jalan ke Parapata. Lalu, Boots menyelamatkan Dora dan Friends. Setelah kabur, Dora membuat keputusan untuk tidak kabur, namun menyelamatkan orang tuanya dan melindungi Parapata. Singkat cerita, Dora dan teman-temannya berhasil membuka pintu rahasia dan mereka bisa melewati rintangan demi rintangan. Karena banyak banget guys kalau gue jelasin satu persatu. Jadi mendingan tonton aja ya, film ini itu keren banget, banyak rintangannya dan alurnya tuh nggak ketebak. Lunjat. Lalu sampailah mereka di rintangan terakhir. Namun, Dora tidak langsung menyelesaikannya karena Dora tahu si Alejandro yang tolol ini akan membuntutinya dari belakang. Dan dengan sotoynya si Alejandro ini membuka rintangan terakhir tersebut dan kegirangan dia menyebut berhasil dan berjoget. Lihat deh. I beat you. I won. I beat you. I won. I beat you. I won.
Jelek banget asli, jogetnya tuh jelek banget. Astagfirullahaladzim, ini bocil masih ada. Udah gue usir balik lagi. Kalian mau denger gak guys nih? Rame banget kan? Menjat. Dora yang sengaja menjebak Alejandro agar Alejandro membuka rintangan berbahaya itu. Keren kan? Ini tuh scene kesukaan gue gitu, nggak ketebak banget. Kalau si Dora tuh lagi ngejebak gitu, keren. Dan nenek-nenek itu pun datang lagi, di mana yang ternyata nenek itu adalah pemimpin orang-orang yang menjaga harta karun. Keren kan? Apa kata gue? Nggak ketebak parah ini film tuh. Gue nggak nyangka bakalan sekeren ini. Dan orang-orang yang menyerang Dora tadi dengan panah di pertengahan film itu adalah orang-orang penjaga harta karun. Lalu, si nenek itu atau pemimpin dari klan penjaga harta karun menyuruh Dora untuk menyelesaikan rintangan terakhir. Dan Dora pun akhirnya bisa membukanya atau melewatinya. Tamat.